Hai rekan guru yang hebat, masih bersama saya Astrid Laika Tompesi, CGP Angkatan 4. Kali ini saya akan membahas demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam karya. Pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang pertama, 1. Menuntun. Pendidik menuntun anak sesuai kekuatan kodrat yang ada pada anak. 2. Kodrat anak. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan, bukan untuk meminta suatu hak, tapi untuk menghamba kepada anak. 4. Pendidikan bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong, tapi lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tukang kebun kehidupan, anak layaknya benih yang dipelihara sesuai jenis karakter anak. Budi pekerti, bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga yang bersemangat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun anggota masyarakat. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara mencetuskan 3 semboyannya, yaitu Ingarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani, di mana kita sebagai pendidik, ketika berdiri di depan kita sebagai teladan, ketika berdiri di tengah kita sebagai pembimbing, dan ketika berdiri di belakang kita sebagai motivator atau mendorong untuk semangatnya anak-anak. Hingga kunci dari pemikiran KHD tersebut adalah perubahan. Seperti yang kita tahu bahwa anggapan anak dalam pendidikan yaitu layaknya sistem tata surya yang dimana selalu bergerak, sehingga dalam memelihara kebudayaan kita harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan zaman yang berpegang pada nilai kemanusiaan. Relevansi filosofi pendidikan KHD. Guru dan siswa berkolaborasi untuk menciptakan spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai manusia. Dan juga guru dan siswa merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student welfare, student center. Apa penting penerapan pemikiran KHD? Karena belum maksimal kami sebagai guru melaksanakan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat saya menyentuh dalam hati saya adalah pendidikan yang berpusat kepada anak untuk merdeka belajar. Yang saya lakukan adalah pusat kepada anak. Nah, kita sebagai guru tetap mendorong, membimbing mereka dengan tidak hanya untuk meminta, melainkan berhamba kepada anak. Mereka merasa merdeka di satu belajar, mana kita hanya membimbing, menuntun, mengarahkan siswa, dan menjadi teladan. Caranya mengedepankan peserta didik atau student center. Juga tetap ada sesuaikan pembelajaran dengan skill atau perubahan zaman. Menemukan budi pekerti, olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa mengalihkan rasa, olah karsa menajamkan kemauan mereka untuk terus belajar. Bersama rekan sejawat, saling demikian dari saya, salam bahagia. Kolaborasi dengan rekan sejawat, begitu dalam sekolah maupun komunitas-komunitas pembelajaran di luar sekolah. Misalnya MGMP Kimia ataupun PPSKI, biasa disebut dengan Perkumpulan Pendidik Kimia Indonesia. Tantangan yang paling sering kita hadapi adalah yang pertama, sarana dan prasarana, signal internet, dan pemahaman guru yang belum maksimal. Solusi yang bisa saya lakukan adalah memanfaatkan alat dan sarana yang tersedia dengan maksimal, ataupun juga memanfaatkan bahan sekitar yang berada di lingkungan sekolah pun yang mudah siswa jumpai di sekitar mereka, sehingga mereka merasa senang dan mereka merasa merdeka untuk belajar. Demikian pemaparan saya, salam dan bahagia.